resmi mendapatkan sequel langsung dari sang sutradara Ernest yang berhasil membawa kita para penonton enjoy menikmati film keluarga yang satu ini. Film ini dirilis pada tahun lalu, yaitu Cek Toko Sebelah bagian 2, melanjutkan dari film sebelumnya, masih disutradarai dan memainkan peran yang sama oleh Ernest Prakasa sebagai Erwin, lalu ada Laura Basuki sebagai Natalie yang sebelumnya diperankan oleh Gisela Anastasia. Dion Wiyoko masih sebagai Johan, Adinia Wirasati masih sebagai istri Johan, Chu Kinwah masih sebagai Ko Afuk, dan masih banyak jajaran cast lainnya. Maka dari itu lebih baik menonton filmnya secara langsung agar kalian mendapatkan cinema experience-nya. Film ini sudah tersedia dan bisa kalian tonton langsung di Netflix. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum menonton film yang satu ini. So welcome back Galeri Cinema di alur cerita film. Film ini diawali dengan awal kisah bertemunya Erwin dan Natalie, yang dimana Natalie sedang debat mengenai pasangan hidup dengan ibunya ketika sedang menyetir. Tidak lama setelahnya ban belakang mobil Natalie bocor, lalu dia pun menelpon asisten rumahnya untuk datang memperbaikinya. Ketika sedang menunggu, Natalie pun didatangi seorang pria, yang dimana pria itu adalah Erwin. Sabar, saya bukan orang jahat. Bohong. Kan ada orang jahat bawa laptop. Ada maling laptop. Melihat hal itu, Erwin pun menawarkan untuk memperbaiki ban mobilnya. Tapi Natalie menolak karena dia udah manggil asisten rumahnya untuk datang memperbaikinya. Melihat Natalie sendirian di jalan yang sepi, Erwin pun berinisiatif untuk menemaninya sambil duduk di motor agar Natalie aman sampai asisten rumah Natalie datang. Di saat itu, hujan pun turun. Natalie yang gak tega ngeliat Erwin kehujanan, dia pun menyuruh Erwin masuk ke dalam mobil. Mobil lo jadi basah. Tidak lama kemudian, perut Natalie berbunyi karena belum makan. Mendengar hal tersebut, Erwin pun mengajaknya ke warkop terdekat untuk memesan Indomie. Yang dimana aneh tapi nyata, mie-nya lebih enak buatan warkop daripada buatan sendiri. Beberapa minggu kemudian, mereka pun sudah dekat. Dan sebelum berangkat ke Jakarta, Erwin pun menelpon Natalie untuk bertemu sekali lagi di warkop yang pertama kali mereka makan bareng. Setelah dari warkop, mereka pun duduk santai di sebuah bukit. Ketika itu, Erwin yang hatinya deg-degan pun bertanya sambil bisik-bisik ke Natalie apakah dia punya ayang apa belum. Natalie pun menjawab bahwa dirinya belum punya ayang. Udah punya pacar belum? Apa nggak kedengeran? Udah punya pacar belum ya? Ada keinginan tapi belum dapat. Singkat cerita, 1 bulan setelah kejadian di film pertama, Erwin dan Natalie pun sudah jadian dan memantapkan diri untuk segera menikah. Mereka berdua pun memohon izin restu dari ibunya Natalie. Niat baik Erwin pun tidak langsung diterima oleh ibunya. Banyak sekali pertimbangan bagi ibu Natalie untuk melepas Natalie yang merupakan anak satu-satunya, dan dimana Erwin pun sebentar lagi akan pergi ke Singapura selama 2 tahun karena keperluan kerja dari kantornya. Yang dimana tentu aja itu membuat ibu Natalie makin berat untuk melepas Natalie. Ketika Natalie pergi menerima panggilan telepon, ibunya pun menanyakan perihal latar belakang ayahnya Erwin. Erwin yang terdesak pun menjawab bahwa ayahnya saat ini memiliki sebuah tambak udang. Lalu sesampainya di rumah, Erwin pun menceritakan pengalamannya tersebut kepada keluarganya. Tapi dia nggak ceritain bagian yang dimana bapaknya memiliki tambak udang. Karena Erwin tahu jika ayahnya nggak mau anaknya berbohong. Di saat itu, Ko Afuk pun menyinggung mengenai seorang cucu, yang dimana usia dia tidak muda lagi dan ingin memiliki seorang cucu dari keluarga Johan. Bahkan Ko Afuk pun menduga bahwa torpedo milik Johan udah loyo hingga Ayu tak kunjung hamil. Ayu yang mendengar hal tersebut pun bete karena Ko Afuk, dan Johan pun sendiri juga ingin memiliki anak. Yang dimana ternyata Ayu tidak pernah bermimpi memiliki seorang anak. Kalau bahasa zaman sekarang bilangnya child free. Keesokan harinya, seperti biasa ketika sumpek, Johan pun ngumpul bareng teman-temannya sambil main kartu di rumah Aming. Di tempat lain, Erwin pun mencoba bicara lagi kepada ibunya Natalie agar mendapat izin restu sembari Erwin bekerja di Singapura, atau yang dimana Erwin sementara LDRan dulu bersama Natalie. Mendengar hal tersebut, ibunya pun menolak hal itu. Natalie nggak bisa dibawa ke luar negeri atau diajak LDRan yang rentan perselingkuhan.
Lalu di rumah Ko Afuk, dia kedatangan rekannya yang bernama Peter, yang dimana sedang menawarkan alat pancing kepada Ko Afuk. Di saat itu, Ko Afuk pun menanyakan keadaan keluarganya. Peter pun mengatakan kalau dia sedang sidang cerai. Ko Afuk pun bersimpati kepada Peter, dan dia pun menawarkan kalau putrinya dititipin aja kepadanya, sementara Peter mengurus urusan sidang perceraian sampai selesai. Lalu ketika Johan sedang bekerja, dia pun ditelepon oleh ayahnya, yang dimana Ko Afuk langsung kasih tahu kalau Peter menitipkan anaknya beberapa hari kepada Johan. Ko Afuk berharap dengan adanya anaknya Peter, Ayu bisa terbiasa dengan anak kecil dan mau memiliki momongan. Di waktu yang sama, ibu Natalie memastikan kalau keputusan Natalie memilih Erwin yang sebagai calon suami yang ekonominya pas-pasan dan di bawah Natalie. Tapi karena Natalie sayang banget sama Erwin, dia pun tidak mempermasalahkannya. Lalu pada malam harinya, nggak ada angin nggak ada hujan, Johan pun pulang dengan membawa nasi goreng viral yang antrinya panjang. Ayu dari awal udah curiga pasti ada maunya, yang dimana nggak kayak biasanya, Johan rela antri berjam-jam. Makan bareng dulu yuk. Bukan ngantri banget ya? Iya sejam sisain satu yang kayak gitu. Pada akhirnya Johan jujur kepada Ayu bahwa besok Peter akan menitipkan anaknya beberapa hari ke mereka atas permintaan Ko Afuk. Keesokan harinya Peter dan anaknya yang bernama Amanda pun datang. Dengan berat hati Ayu pun menerimanya. Ayu pun mulai jengkel dengan kehadiran anak kecil di rumahnya, ditambah Amanda pun selalu asal motret dengan kameranya ketika Ayu sedang membuat pesanan kue. Malam harinya ketika makan malam, Amanda pun menanyakan rumah Johan sepi dan di mana anak mereka. Mendengar hal tersebut, Ayu yang sensitif ketika mendengar soal anak langsung tersinggung. Kalian suka berantem gak? Lumayan. Lumayan jarang maksud tante. Keesokan harinya, Erwin pun mengatakan kepada ibu Natalie bahwa dirinya udah yakin untuk meninggalkan kesempatannya untuk pergi ke Singapura dan memilih Natalie. Selain itu, ketika di rumah, Ko Afuk sendiri berat dan menyayangkan kalau keputusan Erwin harus membatalkan pergi ke Singapura. Dan akhirnya dia pun ikhlas menerima keputusan Erwin untuk menikahi Natalie. Keesokan harinya lagi, Erwin dan keluarganya pun datang ke rumah Natalie yang hendak melamarnya. Johan pun mengatakan kalau ini cobaan berat bagi Erwin untuk kedepannya. Lalu ketika mereka berdiskusi tentang rencana pernikahan anaknya, ibu Natalie pun menghendaki acara pernikahan yang besar, mewah, gaun mahal, fotografer ternama, dan jumlah undangan gak usah banyak-banyak, cuma 500 orang aja. Acaranya kecil-kecilan aja. Mana mungkin bikin acara kecil-kecilan? Tamunya nggak perlu terlalu banyak, 500 lah. Ketika selesai dan mau pulang, ibu Natalie pun menanyakan tentang bisnis tambak udang yang dimiliki Ko Afuk. Mendengar hal tersebut, Ko Afuk pun kecewa dengan Erwin karena Ko Afuk tidak pernah mengajarkan berbohong demi gengsi. Dan Ko Afuk pun mengira bahwa Erwin malu punya bapak yang gak ada kerjaan. Tapi Erwin pun menjelaskan bahwa dia mengatakan hal itu karena terdesak. Di sisi lain, ibu Natalie masih ragu dengan Erwin dan meminta Natalie agar pertimbangin lagi keputusannya. Natalie pun berkata jika dia udah yakin dengan Erwin dan meminta agar ibunya tidak mengekang Natalie terus-menerus. Karena hal tersebut, ibu Natalie pun meminta seseorang untuk mencari informasi kebenaran tentang keluarga Erwin. Lalu pria sewaan itu pun menyamar dan dapat informasi kalau sebenarnya Ko Afuk tidak memiliki tambak udang dan selalu pergi memancing. Lalu di tempat lain, ketika memilih gaun pengantin, Erwin dan Natalie pun ingin gaun yang sederhana dan harganya terjangkau. Tetapi ibu Natalie pun menginginkan gaun terbaik walau mahal, sehingga Erwin dan Natalie pun terpaksa menerima hal tersebut. Ada dong. Enggak, ini udah bagus. Ketika sedang foto prewed yang sederhana dan lucu yang mereka percayakan kepada Johan dan sudah puas dengan hasilnya, tiba-tiba ibu Natalie pun datang membawa fotografer ternama untuk menggantikan hasil foto dari Johan. Selamat malam. Jut dengan Michael. Lalu di rumah, Ayu yang melihat Amanda tertidur di sofa pun memindahkannya ke kamar dan tidak sengaja menjatuhkan diary-nya Amanda. Dia pun melihat tulisan dan gambar Amanda yang di dalamnya ada foto dirinya. Perlahan, Ayu pun mulai peduli dengan Amanda. Johan yang melihat hal itu pun merasa senang dan berharap kepada Ayu agar segera mau mendapatkan momongan. Lalu pria sewaan ibu Natalie pun memberitahu bahwa ayah Erwin tidak mempunyai tambak udang dan Johan dulu pemakai berat dan dia pun mulai ragu
terhadap Erwin. Pada malam harinya, ternyata Ko Afuk berulang tahun ke-58. Dia pun melihat Ayu yang sudah dekat dengan Amanda yang udah tinggal beberapa hari dengan Amanda. Ko Afuk dan Johan pun sudah menduga kalau Ayu sudah berubah pikiran untuk punya momongan. Tidak lama kemudian, Peter pun menjemput Amanda karena proses sidang cerainya sudah selesai. Dengan berat hati, Amanda pamit kepada Ayu, Johan, dan Ko Afuk. Setelahnya, Ko Afuk pun mulai menanyakan terhadap Ayu soal momongan. Ayu pun tetap kekeh untuk tidak memiliki anak, meskipun dengan dititipkannya Amanda agar pikiran Ayu berubah, yang membuat Johan dan Ko Afuk kecewa. Keesokan paginya, Ayu pun bangun tidur dan Johan sudah pergi untuk memotret. Tiba-tiba Ayu pun mendadak teringat masa kecilnya, di mana ayah dan ibunya hampir setiap hari bertengkar karena alasan ekonomi. Ayahnya yang pemabuk berat selalu menyalahkan ibunya karena sudah mau mengandung dan bikin repot saat Ayu lahir. Lalu ayah Ayu pun pergi meninggalkan mereka. Ibunya pun trauma dan menyalahkan segala kesalahan kepada Ayu, yang membuat Ayu trauma secara mental, fisik, dan batin. Lalu Johan setelah balik dari kerjaannya, dia pun kaget melihat Ayu nangis, dan Ayu pun menceritakan alasan dia tidak mau memiliki anak karena dia trauma pada masa kecilnya. Ternyata selama ini Ayu menyimpan rahasia itu dari Johan. Barulah Johan tahu alasan Ayu tidak mau hamil. Seketika dia pun juga cerita ketika dia habis kerja memotret istri temannya saat persalinan. Dia membayangkan betapa sakitnya wanita melahirkan, sehingga membuat Johan juga berubah pikiran untuk child free saja untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, keluarga Erwin dan Natalie pun tiba dan menginap di hotel tempat berlangsungnya pernikahan Erwin. Mendadak, Ibu Natalie pun memanggil Erwin untuk bicara empat mata. Ternyata, Ibu Natalie meminta persetujuan tertulis kepada Erwin. Awalnya, Erwin menolak hal tersebut dikarenakan desakan dan ancaman dari Ibu Natalie jika pernikahannya gagal atau batal. Dengan terpaksa, Erwin pun tanda tangan perjanjian itu. Tidak sampai di situ, Ibu Natalie pun meminta kepada Erwin agar hal ini tidak diketahui oleh Natalie. Keesokan harinya sebelum acara pernikahan dimulai, ketika sarapan pagi, salah satu rekan dari keluarga Natalie, Juliet, mengenai bocoran tentang keburukan Johan di masa lalu dan perjanjian Erwin dan Ibu Natalie semalam. Johan pun tidak sengaja nguping mereka, lalu dia pun gak terima dan menegur mereka hingga terjadi keributan. Keluarga Madesu, bro. Lu pikir gua budak? Masalahnya apa? Di saat itu dia pun menyinggung perihal tanda tangan kontrak Erwin yang Natalie tidak mengetahuinya. Natalie yang mendengar hal itu pun marah ke Erwin karena sudah menyembunyikan sesuatu darinya. Ibu Natalie yang melihat hal tersebut pun langsung menegur Erwin karena sudah membocorkan surat kontrak darinya kepada Natalie. Erwin yang udah gak tahan tanpa bisa menjelaskan, dia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Natalie pun sedih karena pernikahannya batal. Ketika Erwin duduk sendirian di pantai, ayahnya pun menghampiri dan menasehati Erwin bahwa sudut pandang orang kepada seseorang gak usah diambil pusing. Lalu ketika di hotel, Johan bertanya kepada Erwin apa dia masih mau menikah. Erwin pun melihat ke sebuah kotak yang berisi gaun pengantin yang awalnya buat kado untuk Natalie. Lalu Erwin pun pergi dari sana. Di saat itu, Ko Afuk pun berkata kepada Johan dan Ayu kalau dia udah gak bermimpi tinggi untuk mempunyai cucu. Semua diserahkan kepada Johan dan Ayu. Sembari mereka tersenyum, mereka pun mengatakan kalau nanti ke depannya tidak menutup kemungkinan dia akan berubah pikiran dan ingin memiliki momongan, yang membuat Ko Afuk senang dan lega mendengarnya. Di tempat lain, Erwin pun menuju ke kamar Natalie dan menaruh kotak di depan kamarnya sambil ngumpet di samping. Lalu Erwin pun mengatakan apa Natalie masih mau menikah dengannya. Natalie pun senang bercampur marah kepada Erwin karena harapannya menikah tidak batal sepenuhnya. Tapi dia marah karena sikap Erwin yang tadi meninggalkannya ketika dia dipojokkan oleh ibunya. Iya. Menjelang sore, pernikahan sederhana Erwin pun tetap dilaksanakan sambil menunggu sang ayah datang. Jadi kita nikah. Natalie pun juga mengharapkan ibunya untuk datang. Dan tak diduga Ibu Natalie datang dan ikhlas merestui pernikahan mereka. Ternyata sebelumnya Ko Afuk menemui Ibu Natalie dan menceritakan kalau perjuangan Johan dulu hidupnya hancur setelah kepergian sang ibu. Johan bisa sembuh perlahan dari barang haram karena setelah berpacaran dengan Ayu. Pada awalnya Ko Afuk menolak keras Ayu karena keturunan pribumi menikah dengan Johan yang keturunan Tiongkok. Tapi Ko Afuk sadar jika kebahagiaan anak itu mereka yang menentukan, bukan paksaan dari orang
orang tua. Dan pada akhirnya ibu Natalie sadar kalau kebahagiaan Natalie itu ditentukan oleh Natalie itu sendiri, termasuk pernikahannya dengan Erwin. Dan sudah cukup untuk mengatur-ngatur Natalie dari kecil hingga ke pernikahannya. Tak lama kemudian, Erwin dan Natalie pun berhasil menikah dan membangun dari nol keluarga sederhana yang bahagia. Dan film Cek Toko Sebelah 2 pun selesai. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri, salam movie mania, sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.